Langsung kita cek atau kita tes speed testnya. Oke, apakah dapat 10 fps. Nah, kecepatannya sudah bertambah. ISP2, ISP3, ISP1, ISP2 dan ISP3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba konfigurasi load balance 3 ISP metode PCC. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi ini. Video ini saya buat atas permintaan salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya, di mana beliau meminta saya agar dibuatkan video load balance menggunakan 3 ISP. Komentar ini dari channel Sisi Gelapku. Nah, seperti yang teman-teman lihat di awal, ini merupakan skenario yang saya akan jalankan pada kesempatan kali ini. Di sini saya memiliki 3 buah koneksi internet, di mana dari ISP1 itu kecepatan 6 Mbps, kemudian ISP2 dan ISP3 itu memiliki kecepatan 2 Mbps dan 2 Mbps. Nah, kalau jika digabung nanti outputnya akan menjadi 10 Mbps. Seperti itu. Nah, di sini dari 3 koneksi ini nanti saya akan koneksikan langsung ke perangkat mikrotik saya, dan outputnya itu saya menggunakan interface WLAN yang langsung terkoneksi di laptop saya. Nah, untuk gateway dari ISP1 yaitu 192.168.10.1, kemudian dari ISP2 19168.11.1, kemudian di ISP3 gateway-nya 192.168.12.1. Oke, kita langsung aja ke cara konfigurasinya. Yang pertama itu saya akan login dulu ke router mikrotik saya. Di sini saya menggunakan mikrotik Hublet ya. Nah, di sini ISP1 sudah saya koneksikan ke mikrotik. Jadi mikrotik ini sudah masuk internet dari ISP pertama dengan IP 192.168.10.2. ISP2 dan ISP3 saya sudah colokkan atau sudah pasangkan ke Ether 2 dan Ether 3. Nah, untuk Ether 2 ini adalah ISP 2. Nah, untuk ISP3 masuk ke Ether 3. Oke, tinggal kemudian saya akan input IP dari masing-masing ISP, yaitu dari ISP2
dan ISP3. ISP2 itu 192.168.11 titik 1 untuk gateway, berarti di router MikroTik saya kasih titik 11.2. apply. Oh, interface-nya mengarah ke ether 1, ether 2. Oke, kemudian saya input IP dari ISP3 yaitu 192.168.12.2 karena gateway-nya itu 192.168.12.1/24. Apply. Oke, nah IP address sudah diinput, tinggal kita masuk ke bagian menu firewall, kemudian NAT. Nah, sehubungan koneksi yang pertama sudah saya konfigurasi, di sini pun otomatis saya sudah mengkonfigurasi NAT yang mengarah ke ISP1. Tinggal kita input NAT yang mengarah ke ISP2 dan ISP3. Tinggal copy aja di sini. Copy, kemudian ini kita rubah mengarah ke ISP2. Pada tab action masuk query. Oke, kemudian ISP2 sudah NAT, tinggal yang terakhir itu adalah NAT yang mengarah ke ISP3. Pilih ether yang mengarah ke ISP3 dan ininya masuk query. Apply. Oke, NAT sudah kita konfigurasi, tinggal kita masuk ke menu Mangle. Nah, di menu Mangle ini saya akan konfigurasi MAC connection ya. MAC connection dari masing-masing ISP. Saya klik tambah, kemudian pada generalnya pre-routing, kemudian interface-nya itu adalah ether 1, kemudian pada bagian advance perhatikan baik-baik. Nah, kuncinya ada di sini. Pada bagian pair connection cluster kita pilih search address and port. Search address and port. Kemudian karena menggunakan 3 jalur koneksi, pada bagian ini kita isi 3. Kita isi 0. Kemudian pada extra DST address tipenya kita pilih lokal, kemudian I-nya kita centang. Nah, untuk bagian action kita pilih MAC connection. Password kita centang, kemudian kita isi di sini karena ini mengarah ke ISP1. Ya, isi namanya menjadi ISP1. Apply. MAC connection yang mengarah ke ISP1 sudah selesai, tinggal kita input MAC connection ISP2 dan ISP3. Sama seperti konfigurasi NAT, saya akan copy, kemudian interface-nya kita rubah jadi ether 2, kemudian advance pada port connection clusternya ini tetap 3, kemudian pada kolom ini kita isi 1. Ekstranya sama. Pada bagian DST address tipenya lokal dan ininya di tang. Untuk actionnya yang kita rubah menjadi ISP2. Yang membedakan itu hanya ini. Kemudian tab generalnya, interface-nya teman-teman pilih ke ISP2,
ekstrak sama, kemudian actionnya rubah namanya menjadi ESP2. Udah, yang terakhir kita copy kembali pada interface, pilih interface yang mengarah ke ESP3. Untuk pair connectionnya ya tetap 3, ini terubah menjadi 2. Ekstraknya sama, kemudian pada tab action kita rubah nama ISP nya menjadi ISP3. Apply. Oke, mark connection sudah selesai, tinggal kita setting routing mark routing tab, kemudian perhatikan kembali pada tab ini karena ini adalah settingan secara manual ya. Secara manual yang pertama chainnya itu adalah rerouting, kemudian interface nya pilih ether lokal. Berhubung di sini saya memilih WLAN sebagai ether lokal, yang saya pilih di sini berarti adalah ether WLAN. Kalau misalkan teman-teman lokalnya itu ada di ether 4, silahkan di sini pilih ether 4, ataupun misalkan teman-teman lokalnya di ether bridge, di interface bridge, teman bisa di sini pilih interface bridge seperti itu. Kemudian connection marknya kita pilih ISP1, kemudian pada tab actionnya kita pilih mark routing. Nah, struknya jangan dicentang dan isi ini sesuka hati teman-teman ya. Akan tulis ke P1. Apply. Nah, kemudian kita copy kembali karena ini baru di ESP1, tinggal yang kita konfigurasi mark routingnya itu ISP2 dan ISP3. Interface nya tetap WLAN, kemudian rubah connection marknya mengarah ke ISP2, pada tab action ganti nya menjadi ISP2. Apply. Oke, kemudian yang ini pun yang mengarah ke ISP3 kita copy kembali yang sudah ada pada tab general, sama seperti rule ISP2, tinggal kita rubah ini aja ke ISP3, kemudian tab actionnya kita rubah routing marknya menjadi ISP3. Oke. Nah, untuk konfigurasi di bagian firewall sudah selesai, tinggal kita konfigurasi pada bagian root. Masuk ke menu root. Nah, di sini saya sudah konfigurasi, kita konfigurasi dari awal aja ya, teman-teman nggak bingung. Nah, kalau misalkan di awal seperti ini, tinggal kita tambahkan saja di sini gateway yang mengarah ke ISP2 dan gateway yang mengarah ke ISP3. Paste, bukan gateway yang mengarah ke ISP1. Oke, kemudian bukan gateway yang mengarah ke ISP2. Apply. Oke, 10, 11, 12. Oke, kemudian
Kemudian untuk berikutnya kita input lagi, cuma yang tadi ini adalah digabungkan dalam satu rule. Ini kita pisah, gateway yang mengarah ke ESP1, kemudian gateway-nya ping, distance-nya 1, MAC routing-nya itu mengarah ke ISP1. Like, oke. Kemudian gateway Ether 2, gateway ISP2 pun kita put juga 11.1. Cek gateway-nya ping, distance-nya 1, MAC routing kita pilih ke ISP2. Apply. Oke. Kemudian yang terakhir kita input gateway yang mengarah ke ISP2, ISP3. Kemudian ini ping, distance 1, ping MAC-nya adalah ke ISP3. Apply, oke. Sampai sini konfigurasi sudah selesai. Tinggal kita melakukan pengetesan di laptop. Maaf, di sini saya tidak melakukan pengetesan menggunakan software download, karena software IDM saya sudah habis trialnya. Ini saya akan coba tes pakai tes.net aja ya. Tes.net. Oke. Seperti dibahas dari awal, di sini saya mempunyai kecepatan dari ISP1 itu adalah 6 Mbps, kemudian ISP2 dan ISP3 itu masing-masing 2 Mbps. Jadi kalau digabung bisa menjadi 10 Mbps. Tuh. Kalau kita coba pengetesan speed, kita lihat langsung kita cek atau kita tes speed testnya. Oke, apakah dapat 10 fps? Nah, kecepatannya sudah bertambah. ISP2, ISP3, ISP1, ISP2 dan ISP3. Kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau follow IG saya. Insya Allah ya, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman lontarkan insya Allah saya jawab. Kalau misalkan video ini cukup bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, kemudian share ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Akhirul kalam, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.